Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah ma ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ikhwatal iman wa akhwati fillah, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Jamaah sekalian, Bapak Ibu yang kami cintai karena Allah, dan semoga semuanya keadaannya dalam keadaan sehat, dalam keadaan dimudahkan beribadah, dan terus konsisten di dalam melaksanakan ketaatan, dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Tema kita untuk kajian pada pagi menjelang siang ini insya Allah berkaitan tentang apa setelah Ramadan. Apa Ibu setelah Ramadan? Ketupat. Itu. Baju baru. Ya, maka tentunya ini urusan dunia, tetapi yang kita bahas di dalam kajian adalah urusan agama, urusan agama kita. Karena Ra'sul Amri Al-Islam, Ra'sul Amri Al-Islam, pokok segala urusan yaitu adalah Islam. Jadi umat Islam itu tentunya yang menjadi fokusnya adalah kepada agamanya. Umat Islam yang menjadi fokusnya adalah terhadap agamanya. Tapi sekarang kenyataannya umat Islam mengabaikan ajaran agamanya. Bahkan umat Islam banyak yang tidak tahu tentang isi ajaran agamanya. Padahal dengan dia beragama Islam dengan baik dan benar, itu akan menjadikan dia selamat di dunia dan selamat di akhirat. Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Udkhulu fis-silmi kaffa." Di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 208. 208 surat Al-Baqarah ayat 208. Allah Subhanahu wa taala berfirman memanggil hamba-hambanya yang beriman. Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis-silmi kaffah wa la tattabi'u khutuwati syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam, itu dia, masuklah ke dalam agama Islam. Artinya di dalam perkara Islam, di dalam urusan Islam kita harus masuk. Kita pengen tahu isi rumah bagaimana caranya, ya masuk ke dalamnya. Masuk ke dalamnya. Kita pengen tahu, menikmati isi daripada kulkasnya, gimana caranya? Ya, melihat di dalamnya. Ya. Nah sekarang kita pengen tahu nih ajaran agama Islam dengan baik. Kemudian setelah itu bisa beramal dengan baik, karena dengan kita berilmu terlebih dahulu baru menghasilkan amal yang baik. Tidak mungkin amal itu bisa menjadi baik tanpa didasari dengan ilmu. Maka masuklah ke dalam agama Islam secara kafah. Allah katakan kafah, bukan seteng-seteng atau ala kadarnya sesuai dengan kemauannya. Tidak, tapi Allah katakan apa di sini? Kafah. Ya, kafah itu artinya secara utuh. Maksud daripada secara utuh adalah zahir dan batin, ucapan dan perbuatan. Zahirnya itu mengerjakan apa yang diperintahkan dan meninggalkan apa yang dilarang. Batin meyakini syariat Islam adalah satu-satunya syariat yang benar. Inna dina indallahil Islam.
Jadi masuk ke dalam agama Islam itu pertama secara zahir, yang kedua secara batin. Secara zahir itu maksudnya anggota tubuhnya menjalankan apa yang diperintahkan, yang ada di dalam hukum-hukum Islam, dan anggota tubuhnya meninggalkan apa yang dilarang oleh agama Islam. Jadi umat Islam itu bukan umat yang pengikut hawa nafsu, bukan umat yang melakukan sesuatu yang berdasarkan logika dan perasaannya. Tidak, tetapi umat Islam adalah umat yang taat dengan ajaran agamanya. Dan agama kita itu bukan agama semau-maunya. Mau dia kerjakan ini, dia kerjakan. Mau dia kerjakan itu, dikerjakan tanpa memperhatikan batasnya. Sedangkan agama kita ada perintah, ada larangan. Tidak semuanya adalah perintah dan tidak semuanya larangan, tetapi ada yang diperintahkan dan ada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka umat Islam itu harus masuk ke dalam ajaran agamanya secara utuh. Secara utuh artinya secara zahir dan batin. Zahirnya mengerjakan ketetapan agamanya, kalau ada perintah dia kerjakan, kalau ada larangan dia tinggalkan. Nah, batinnya bagaimana? Yang batin itu pertama, dia mengerjakan amalan Islam ikhlas karena Allah. Dia mengerjakan amalan-amalan yang ada di dalam agama Islam ikhlas karena Allah. Kemudian yang kedua, secara batin, bagaimana caranya masuk ke dalam agama Islam secara batin? Yaitu dia meyakini bahwasanya ajaran agama Islam semuanya dibangun di atas kebenaran. Dia meyakini bahwa seluruhnya ajaran agama Islam dibangun di atas kebenaran. Bukan kebenaran yang biasa dipakai bahasa kita. Kebenaran nih ketemu. Oh, itu beda lagi artinya. Bahasa Indonesia ini, Masya Allah, banyak takwilnya. Ya, Masya Allah. Ya. Ini bukan kebenaran ini kebetulan, bukan. Artinya kebenaran ini hak. Lawan kata daripada kebatilan. Lawan kata daripada kemungkaran. Itu adalah artinya kebenaran. Membela kebenaran. Nah, ini sering kita dengar kata kebenaran. Kebenaran di sini bukan berarti kebetulan, tapi sesuatu yang benar-benar hak kok. Dan hak itu bukan yang dipakai oleh perempuan yang tumitnya tinggi. Nah, ini beda lagi. Banyak lagi itu bahasa. Subhanallah. Nah, jadi masuk ke dalam agama Islam secara batin maksudnya apa? Beramal dengan ikhlas di dalam hatinya. Kemudian di dalam hatinya apa? Meyakini semua ajaran yang ada di dalam agama Islam adalah ajaran yang dibangun di atas kebenaran. Kemudian yang ketiga, masuk ke dalam agama Islam dengan batin, yaitu adalah dengan meyakini setiap amalan akan bernilai pahala. Setiap amalan akan bernilai pahala dan tidak ada yang sia-sia. Bernilai pahala dan tidak ada yang sia-sia. Maksud pahala itu apa sih, Bu? Dan jamaah sekalian, ikhwan, akhwat sekalian. Ibu meninggalkan maksiat tujuannya apa? Mencari pahala atau bukan? Ada atau tidak meninggalkan maksiat adanya pahala di dalamnya? Kita pengen mencuri, bisa mencuri tapi kita tinggalkan. Ada nggak kok dapat pahala ketika kita meninggalkan upaya mencuri itu? Ada. Jadi pahala itu adalah ganjaran yang membuat kita bisa masuk ke dalam surga dan selamat daripada siksaan api neraka. Itu makna daripada ganjaran atau pahala. Ya, arti dari pahala, arti daripada ganjaran yaitu adalah sesuatu balasan dari perbuatan
yang kita kerjakan yang dapat memasukkan kita ke dalam surga dan menyelamatkan kita daripada siksaan api neraka. Jadi di dalam meninggalkan maksiat ada pahala, di dalam meninggalkan dosa ada pahala, sehingga umat Islam itu masuk ke dalam ajaran Islam secara utuh. Artinya adalah ketika ada perintah walaupun itu kecil dan bersifat sunnah, dia berupaya menjalankannya karena ada pahala yang dapat memudahkan dia masuk ke dalam surga. Dan ketika ada larangan walaupun bersifat makruh, karena ada juga yang meremehkan perkara makruh, makruh aja kok. Ya, kalau makan jengkol apa hukumnya? Halal. Ya halal. Dia menjadi makruh kapan? Kalau kita datang ke masjid, majelis ilmu dengan membawa jengkolnya, membawa baunya. Jengkolnya nggak makruh. Efek makannya itu. Ya, kalau kita bawa ketika sholat, kita bawa ketika zikir, kita bawa ketika sholat berjamaah secara khusus, bau mulutnya kita bawa di majelis ilmu yang dapat mengganggu jamaah yang ada di sekitar kita, itulah yang disebut dengan makruh, bukan jengkolnya. Jengkol makan seenak itu dicocol pakai sambal, jadi makruh? Enggak, jengkolnya enggak makruh, peteknya enggak makruh, baunya, dan itu pun juga baunya pada tempatnya di suatu keadaan ketika kita mau beribadah, apalagi di situ bercampur banyak orang dan bisa mengganggu kenyamanan penciuman hidung orang, itulah yang bersifat Nah, ada orang yang sudah tahu mulutnya bau, dia pengen sholat di masjid atau hadir di majelis ilmu, tapi dia abaikan bau mulutnya. Maka ini tentu umat Islam harus memperhatikan. Makanya Allah katakan, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu maha indah dan Allah mencintai keindahan. Ya, di antara keindahan yang disukai adalah bukan hanya bentuk tampilan kita, tetapi dari wangi kita. Maka kembali kepada dalil tadi terlebih dahulu, masuk ke dalam agama Islam secara utuh. Dan kita masuk ke dalam agama Islam secara zahir dan batin. Secara ucapan kita mengucapkan syahadat, secara perbuatan kita menjalankan apa yang telah ditetapkan, dan secara keyakinan kita meyakini bahwasanya satu-satunya syariat yang dibangun di atas kebenaran hanyalah syariat agama Islam, karena syariat agama Islam tidak bisa diubah. Berbeda dengan agama lainnya. Agama Islam syariatnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Syariat Islam agamanya atau syariatnya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah katakan di dalam Quran surat Al-Hijr ayat yang ke-9, surat yang ke-15. Sudah dibuka ayat yang ke-9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Artinya, ya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran. Dan dasar syariat agama Islam dari mana? Al-Quran. La ya'tihil batil, tidak mungkin datang kebatilan, tahrif, tabdil, tagyir, penyelewengan, perubahan,
Satu huruf pun itu tidak bisa diubah daripada huruf Al-Quran. Maka dari penjelasan ini kita mendapatkan faidah secara singkat. Apa itu? Kalau kita pengen tahu ajaran agama kita dengan baik dan benar, maka kembalilah kepada sumbernya. Sumber daripada syariat Islam yaitu adalah Al-Quran. Al-Quran, dan Al-Quran tidak mungkin ada perubahan di dalamnya, dan tidak ada bisa dari musuh-musuh Islam yang mengganti dan mengubahnya, menyelewengkan dan menjadikan maknanya menjadi menyimpang, menjadikan huruf-hurufnya diganti, kemudian maknanya diselewengkan. Semuanya ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalamnya tidak ada kekurangan. Di dalamnya tidak bisa ditambah-tambahkan oleh manusia. Di dalamnya ditentukan batasan-batasan syariat Islam agar kita tidak sampai melampaui daripada batasan Islam. Maka back to Quran, kembali kepada Al-Quran. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Selanjutnya, Ramadan adalah merupakan madrasah diniyah imaniyah. Jadi Ramadan ini bukan hanya menjadi momentum untuk kita bisa mendapatkan banyaknya makanan berbuka. Karena orang-orang berburu makanan berbuka kebanyakan di Ramadan. Beda kalau puasa Senin Kamis, Syawal, Daud, kita nggak dapatkan pasar berbuka. Tapi kalau di Ramadan ada, ya subhanallah, banyak. Maka Ramadan ini tidak mengajarkan tentang masalah dunia, tetapi dia mengajarkan tentang masalah agama. Madrasah diniyah imaniyah. Dia mengajarkan tentang agama dan keimanan. Apa madrasah yang ada di dalamnya dari perkara diniyah imaniyah? Kita menjalankan semaksimal mungkin apapun ibadah yang ada di dalamnya. Dari siam. Apa itu siam? Puasa. Dari qiyam. Qiyam. Apa itu qiyam? Salat malam. Kemudian dari zikir, istighfar, doa. Kemudian dari sedekah yang kita keluarkan dari harta. Nampaknya kita kalau setiap hari di bulan Ramadan pengennya bersedekah. Kemudian tilawah. Tilawatul Quran, membaca Al-Quran, qiraatul Quran. Nampaknya di setiap hari, bahkan hampir di setiap waktu dari hari, pagi, siang, sore, malam, bawaannya apa? Pengen membaca Al-Quran. Kalau enggak baca Al-Quran melewati satu waktu dalam satu hari tersebut, kayaknya ada yang kurang. Masya Allah. Maka ini adalah merupakan madrasah diniyah imaniyah yang luar biasa, yang penuh keberkahan yang diberikan oleh Allah kepada kita. Sehingga apa yang harusnya kita lakukan setelah Ramadan ini? Memperbanyak syukur terlebih dahulu. Ibu-ibu, bapak-bapak, jamaah sekalian, kaum muslimin dan muslimat, Allah berikan kemudahan untuk bisa melewati Ramadan dengan sempurna 1 bulan penuh. Quran surat Yunus ayat 58. Surat yang ke-10 ayat 58. Sudah ketemu? Alhamdulillah. Qul bifadlillahi wa birahmatihi wa fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Artinya, katakanlah dengan karunia Allah, dengan karunia Allah. Jadi ayat ini mengingatkan pertama karunia Allah, keberadaan karunia Allah. Kemudian yang kedua, rahmatnya Allah. Jadi ini bukan karena kemampuan fisik kita, kesehatan badan kita, harta kita.
Tidak. Tetapi di sini Allah ingin mengingatkan semua kebaikan yang kita dapatkan yang menjadikan kita bahagia itu datang dari karunia dan rahmatnya Allah. Contoh seperti kemarin kita bisa berpuasa, ini bukan karena kemampuan fisik kita. Betapa banyak orang yang kuat, fisiknya sehat tapi tidak berpuasa. Ya. Tapi ada juga yang fisiknya lemah, mungkin memiliki penyakit dalam, tapi diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menyelesaikan puasa. Begitupun juga dengan orang yang memiliki harta. Tidak semuanya orang yang memiliki harta di bulan Ramadan kemarin mereka bisa melaksanakan umroh yang terbaik, yang pahalanya sama seperti haji bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, iktikaf di Masjidil Haram, padahal dia memiliki harta. Mungkin setiap bulan dia umrah bisa, tetapi tidak semua Allah berikan kemudahan bagi mereka yang memiliki harta untuk melangkahkan kakinya, menggunakan hartanya, beribadah di tempat yang penuh kebaikan. Tapi ada yang memang Masya Allah secara harta itu butuh perjuangan untuk bisa mengumpulkan, rasanya berat untuk bisa segera berangkat karena hartanya yang masih kurang, tapi datanglah rezeki dari arah yang tak disangka-sangka yang Allah berikan kepadanya sehingga mendapatkan kemudahan untuk bisa beribadah di tempat yang penuh keberkahan dan seterusnya. Ya, banyak sekali kita mendapatkan kebaikan untuk bisa beribadah dan itu semuanya atas karunia dan rahmatnya Allah. Falyafrahu. Apa kata Allah di situ? Hendaklah dengan itu, dengan karunia dan rahmat Allah mereka bergembira. Sekarang jamaah, yang membuat kita bisa hadir di majelis ilmu ini apa? Karena karunia dan rahmat Allah. Ya, karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita bisa memahami ilmu. Karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bisa berkumpul dengan teman-teman yang soleh dan soleha. Karena karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, kita bisa melewati kegiatan harian kita dengan baik, dengan sempurna, dengan lancar, mendapatkan kemudahan. Maka itu semuanya datang dari karunia dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Maka hendaknya kita berbahagia dengannya. Maka ini adalah merupakan peringatan yang pertama atau nasihat yang pertama, apa yang harusnya kita lakukan setelah Ramadan. Apa yang ada setelah Ramadan? Yang pertama adalah rasa syukur. Karena kemarin kita diberikan, mendapatkan kekuatan, kemudahan, kesehatan untuk bisa beribadah, tilawah, khatam Quran, sedekah, puasa, iktikaf dan yang lain-lainnya, maka itu semuanya merupakan karunia dan rahmat Allah yang patutnya kita bergembira dan bersyukur dengannya. Selanjutnya, mudah-mudahan dengan terus kita bersyukur, Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmatnya. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Selanjutnya yang kedua, apa yang ada setelah Ramadan yaitu adalah memperbanyak istighfar. Memperbanyak istighfar. Karena bulan Ramadan kita habis melaksanakan ibadah. Dan di antara ajaran sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap kita habis melakukan kebaikan, di antara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, di antara sekali lagi, di antara ajaran sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita habis melakukan kebaikan, hendaknya tutup kebaikan tersebut dengan istighfar. Contohnya, seperti kita habis melaksanakan sholat. Salat ini kebaikan atau keburukan? Ketaatan atau kemaksiatan? Ketaatan. Tapi kenapa setelah selesai salat kita istighfar? Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Maka ini diantara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang di dalamnya terdapat pelajaran untuk mengingatkan kita, bisa jadi di dalam salat kita itu ada kelalaian, ada kekurangan, ada kekhilafan yang menjadikan ibadah kita ini tidak sempurna, maka tutuplah kekurangan tersebut dengan
istighfar. Contoh seperti habis melaksanakan satu pertemuan, sekalipun itu majelis ilmu, maka di akhir penutup daripada majelis ilmu kita membaca doa apa? Kafaratul majlis, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Iya, yuk pulang. Udah selesai. Kafaratul majlis, subhanallah. Memang ada kalimat lagi setelah kafaratul majlis? Enggak ada, salam udah. Subhanallah. Nah, setelah di dalam kafaratul majlis terdapat istighfar, astaghfiruka wa atubu ilaik. Dan kafaratul majlis ini bukan hanya dianjurkan untuk dibaca sebagai penutup di majelis taklim, tapi juga di dalam pertemuan. Bisa jadi Bapak Ibu lagi duduk bersama pasangannya, kemudian diskusi tentang keadaan rumah tangganya, diskusi tentang perkembangan anaknya. Ini kan pertemuan. Kemudian setelah itu mulai apa? Berpisah. Artinya sudah mungkin dianggap selesai, cukup pembahasan tersebut. Maka ketika mulai beranjak menutup pembahasan tersebut, hendaknya ditutup juga dengan kafaratul majelis. Karena bisa jadi dalam diskusi itu terjadi perdebatan. Mulai apa? Ada ketegangan otot. Ya, diskusinya cukup alot ya, sehingga mungkin ada saling mengangkat suara, dan di situ terdapat kekurangan tentunya, terdapat kekhilafan di dalamnya, terdapat kesalahan tentunya. Maka agar bisa menutupi kekurangan, kekhilafan, kesalahan yang ada di dalam pertemuan tersebut, ditutup dengan kafaratul majelis. Ada istighfar, dan tentunya diskusi tadi kan isinya tentang kebaikan, Maka di antara contohnya yang lain juga, setelah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, ini ibadah atau bukan? Ibadah. Karena tujuan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menaklukkan kota Mekah, Fathu Mekah, itu adalah agar menjadikan kota Makkah ini menjadi negeri yang aman dan tentram, sehingga kaum muslimin bisa leluasa dengan tenang beribadah di dalamnya. Beda keadaan ketika kafir Quraisy yang menguasai Makkah. Maka kaum muslimin itu dibatasi, dilarang, dicegah untuk bisa beribadah, bahkan dihadirkan perkara-perkara yang tidak baik, yang membuat kaum muslimin tidak tenang untuk beribadah di Ka'bah. Maka ditaklukkanlah kota Makkah dengan tujuan itu, biar kaum muslimin bisa beribadah dengan baik dan tenang ketika berada di Masjidil Haram, ya. Lihatlah di dalam Quran surat An-Nasr, idza jaa nasrullahi wal fath. Kayaknya salah satu surat favorit juga di dalam salat, ya, surat An-Nasr. Setelah Al-Asr dan Al-Ikhlas, ya. Wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika. Apa artinya itu? Bertasbihlah, sucikanlah Allah, fasabbih bihamdi rabbika, dengan memujinya, wastaghfirhu, dan mintalah ampunan kepadanya. Lihat, setelah menaklukkan kota Mekah, An-Nasr artinya adalah pertolongan, kemenangan. Nasrullah, ya, pertolongan yang Allah berikan, yaitu kemenangan untuk bisa menaklukkan kota Mekah. Setelah menaklukkan kota Mekah, maka Nabi disuruh untuk bertasbih, memuji dan beristighfar. Di situ ada istighfar. Maka dari sini kita mendapatkan pelajaran apa yang harusnya kita lakukan setelah Ramadan, fama ba'da Ramadan, yaitu adalah kasratul istighfar, memperbanyak karena bisa jadi puasa kita itu yang kita laksanakan ada kekurangan di dalamnya. Bisa jadi iktikaf yang kita kerjakan ada kekurangan di dalamnya. Bisa jadi qiyamul lail, salat tarawih dan salat malam yang kita laksanakan ada kekurangan di dalamnya. Bisa jadi sedekah yang kita keluarkan dari harta ada kekurangan di dalamnya. Bisa jadi tilawatul Quran yang kita bacakan itu ada kekurangan di dalamnya. Dan bisa jadi keseluruhan ibadah yang kita kerjakan ini semuanya ada kekurangan, ada kekhilafan di dalamnya. Sehingga untuk bisa menambal kekurangan
kekhilafan yang ada di dalamnya atau menghapus kesalahan yang ada di dalamnya, maka kita memperbanyak istighfar. Sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimallahu taala di dalam kitabnya Madarijus Sadikin. Innal 'arif la yastaghfirullaha aqiba ta'atihi. Sesungguhnya orang yang bijak, yaitu orang yang mengenal Allah, dia memperbanyak istighfar setelah beramal. Dia memperbanyak istighfar setelah beramal. Wa qad kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Nabi memberikan contoh. Setiap beliau selesai daripada salat, tentunya salat fardu, bukan salat sunnah. Karena istighfar setelah 3 kali setelah salat itu adalah merupakan zikir muqayyad, zikir yang kita baca secara khusus setelah salat fardu. Istighfarullah salasan. Nabi mengucapkan istighfar sebanyak 3 kali. Ini tambahan penjelasan saja daripada Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya Madarijus Sadikin. Baina manazili iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Yang kedua, fama ba'da Ramadan, apa yang harusnya ada setelah bulan Ramadan, yaitu adalah adanya rasa takut di dalam hati kita kalau ibadah kita ini tidak diterima oleh Allah. Apa yang harusnya ada di dalam diri kita setelah Ramadan, yaitu adanya rasa takut. Takut kalau ibadah yang kita telah kerjakan dengan penuh kesungguh-sungguhan dan pengorbanan serta perjuangan, takut kalau tidak diterima oleh Allah. Karena amal itu akibatnya ada 2, penghujungnya ada 2. Bisa diterima, bisa tidak. Bisa diterima, bisa ditolak oleh Allah. Tidak semua ketaatan itu diterima, mendapatkan jaminan diterima oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga orang-orang soleh, yaitu orang-orang yang beriman, apa yang harusnya menjadi sifat di dalam dirinya setelah beramal? Wajilah. Wajilah itu adalah khauf. Adanya rasa takut di dalam dirinya terhadap amalnya kalau tidak diterima oleh Allah. Sebagaimana terdapat di dalam Quran surat Al-Mu'minun. Surat yang ke-23 ayat 60. Surat yang ke-23 ayat 60. Sudah dapat? Allah Subhanahu wa taala berfirman di ayat yang ke-60. Walladzina yu'tuna ma atau wa qulubuhum wajilah annahum ila rabbihim raji'un. Artinya, dan mereka yang telah diberikan atau mereka memberikan apa yang telah diberikan kepadanya, yaitu beramal. Nikmat itu diberikan untuk beramal. Nikmat harta tujuannya untuk beramal, sedekah. Nikmat badan, kesehatan badan tujuannya adalah untuk menjalankan perintah Allah, beramal. Dan amal itu terdiri daripada perintah dan larangan, mengerjakan perintah dan meninggalkan larangan. Wa qulubuhum wajilah. Dan mereka di dalam beramal, keadaan hatinya wajilah, dalam keadaan rasa takut. Ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, ketika dibacakan ayat ini,
Aisyah Ummul Mukminin, semoga Allah meridhoinya, istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, tentang firman ini, apakah orang-orang yang takut ini adalah mereka yang habis melakukan dosa? Yasriqun, yaznun, yashrabuna al-khamr," yaitu orang yang habis mencuri, orang yang habis berzina, atau orang yang habis meminum khamr. Karena umumnya orang yang habis melakukan dosa itu hatinya takut. Orang yang habis mencuri takut, walaupun mungkin dia berhasil, dia kabur, gak ketahuan, tapi dia di mana aja ngelihat polisi contohnya, aparat keamanan, atau teriakan yang diberikan kepadanya, mesti padahal teriakan itu bisa jadi bukan meneriaki dia maling, tapi dia bakal apa? Lagi tidur, tiba-tiba temannya ada yang buka pintu dengan kencang. Takut dia, takut kalau ada penggerbekan. Jangan-jangan aksi maling dia kemarin ketahuan. Gak ada orang yang habis melakukan maksiat itu dalam keadaan tenang. Yang ada kalau orang yang habis melakukan ibadahlah yang hatinya tenang. Makanya secara logika, itulah yang dipikirkan oleh Aisyah. Apakah orang yang hatinya sedang merasakan takut ini orang yang habis melakukan maksiat seperti mencuri, berzina? Ya, orang habis berzina, apa yang ditakuti? Kalau dia ketahuan. Kemudian yang kedua, jangan sampai pasangan zinanya itu hamil tuh. Ya mungkin dia nikmat sesaat, tapi setelah itu mulai apa? Ketakutan, subhanallah. Dan ketika berzina pun juga dia takut kalau nanti digerebek, takut nanti ketahuan. Karena di dalam Islam hukuman untuk orang yang berzina itu berat. Kalau dia berzina dalam keadaan belum menikah, maka dia akan dicambuk. Tapi kalau dia sudah menikah, maka apa yang dilakukan? Dilempar apa? Hujatan. Bukan. Dilempar batu, dirajam sampai apa? Mati. Tuh. Sekalipun dia mendapatkan kesempatan berzina, ketika dia berzina dia dalam keadaan takut. Begitupun juga orang yang habis minum khamr. Dalam Islam pun juga orang yang habis minum khamr, orang yang minum khamr itu pun juga dihukum cambuk. Hukum cambuk. Berat hukumannya ini. Semuanya orang yang mencuri pun juga dalam Islam hukumannya berat, makanya dia takut. Kalau ketahuan, maka apa yang akan lakukan? Potong tangan. Jadi kalau udah potong tangan, satu tangan kanannya dipotong, ternyata masih mencuri lagi, selang-seling, tangan kiri, habis itu nanti naik lagi ke atas, nanti naik lagi di atas, tapi jarang sih kalau udah dipotong masih mencuri. Iya, udah tahu rasanya takut sakit. Kemudian yang kedua, tahu bahwasanya kekurangan anggota tubuh itu akan mendatangkan kerugian. Maka Aisyah radhiyallahu taala anha bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah yang takut ini adalah mereka yang habis melakukan maksiat seperti mencuri, berzina dan minum khamar? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la ya banata Abi Bakar. Tidak wahai putri daripada Abu Bakar, atau la ya banata Siddiq. Tidak wahai putri daripada Abu Bakar As-Siddiq. Walakinnahu, akan tetapi ayat ini yang memiliki rasa takut adalah mereka yang beribadah kepada Allah. Baik itu puasa, yasum, yusolli, kemudian dia melaksanakan salat, wa yatasaddaq, kemudian dia bersedekah, dia berpuasa, dia salat, malamnya dia bangun, siangnya dia puasa, malamnya dia tahajud, qiyamul lail, siangnya dia puasa. Kemudian dari harta yang dia miliki dia rajin berinfak, bersedekah, tetapi wa yakhaf, dia melakukan ketaatan ini dalam keadaan hatinya takut alla yuqbal minhu, kalau ketaatan yang sudah diperjuangkan dengan penuh susah payah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kita orang yang beriman tidak boleh menggampangkan ibadah kita. Artinya menggampangkan itu menganggap biasa aja. Kalau ibadah kita itu pasti baik dan diterima, mendapatkan pahala. Tetapi kita harus adanya rasa takut. Kalau maksudnya menggampangkan di sini adalah menganggap ibadah kita ini belum seberapa, itu harus kita laksanakan, harus kita memiliki.
Itu memotivasi kita untuk terus beramal. Ketika kita dipuji, ibu Masya Allah ya sedekahnya 10 juta gitu, 20 juta. Kita menganggap uang itu sedikit, maka itu adalah diantara keharusan di dalam beramal. Karena kalau kita sudah menganggap itu adalah ibadah yang besar, maka akan menjadikan kita mencukupkan diri kita untuk tidak lagi bersedekah. Sedangkan kita harus menganggap amal kita ini tidak seberapa dibandingkan nanti balasan yang akan kita dapatkan, yaitu surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya menganggap kecil di sini nggak boleh meremehkan setiap ibadah yang kita laksanakan. Kita harus khawatir kalau ibadah kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini yang harusnya ada setelah Ramadan, yaitu adanya rasa takut di dalam hati kita kalau ibadah kita ini tidak diterima. Maka apa yang dilakukan, Ibu? Orang yang kalau ada rasa takut di dalam hatinya terhadap amalannya tidak diterima, apa yang akan dilakukan? Setelahnya itu dia melakukan amalnya lagi. Oh, takut kalau yang kemarin nggak terima, ya sudah, dia kerjakan lagi amalan yang sama tetapi menjaga kualitasnya atau lebih meningkatkan lagi kualitasnya. Maka inilah rasa takut. Rasa takut itu manfaatnya di dalam amal menjadi ibaratnya charger iman di dalam amal agar kita terus untuk melanjutkan amal. Beda kalau rasa takutnya manusia kepada manusia membuat kita berhenti untuk melakukannya. Anak takut nih pulang ke sorean, berarti apa? Setelahnya itu dia nggak mau lagi pulang sore. Tapi kalau takut dalam beramal, takutnya seorang hamba kepada Allah akan menjadikan kita apa? Semangat dalam beramal. Ini perbedaan rasa takut manusia kepada manusia dengan rasa takut manusia kepada Allah, kepada Tuhannya, kepada Rabbnya. Menjadikan kita lebih semangat lagi, menjadikan tubuh kita ini memiliki kekuatan untuk beramal. Khauf, ya, khauf. Kemudian yang ketiga, fama ba'da Ramadan, apa yang harusnya ada setelah bulan Ramadan? Yaitu memperbanyak berdoa agar ibadah kita diterima oleh Allah. Diceritakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala, salah seorang ulama besar dari kalangan madhab Hambali, Ibnu Rajab, yang beliau sampaikan di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif. Lataiful Ma'arif. Apa yang diceritakan oleh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, yaitu kebiasaan kaum salafus saleh, orang-orang soleh terdahulu. Apa kebiasaan mereka setelah Ramadan? Yad'un Allah sittata ashhur ayyataqabbala minhum. Mereka setelah bulan Ramadan 6 bulan lamanya, dari bulan Syawal, Dzulqa'dah, Dzulhijjah dan seterusnya, selama 6 bulan itu mereka selalu berdoa 6 bulan. Bukan hanya di saat momentum Idul Fitri saja. Kita kan kebanyakan di momentum Idul Fitri mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum. Artinya apa itu? Semoga Allah menerima amalmu dan amalku. Artinya amal kita semuanya semoga diterima. Maka ini doa sangatlah baik. Tetapi doa ini bukanlah hanya dibaca di hari raya Idul Fitri saja, tetapi kita baca seterusnya. Dan ini kebiasaan yang dilakukan oleh orang-orang salaf dahulu, ulama-ulama soleh dahulu, ahli ibadah dahulu. Mereka 6 bulan lamanya setelah Ramadan, dari bulan Syawal, terus berdoa kepada Allah 6 bulan lamanya agar ibadah, ketaatan yang telah mereka kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka yang harusnya ada setelah bulan Ramadan saat ini, terus kita memperbanyak di lisan kita dengan penuh harapan, berdoa, bermunajat agar setiap kebaikan, amal soleh dan ketaatan yang telah kita kerjakan di bulan Ramadan diterima oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalala. Dan diantara doanya ini sudah sering kita baca di zikir pagi, diajarkan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa
Oh ibu kalau merenungi, jamaah sekalian kalau merenungi doa ini berisikan tentang apa? Optimisme dan motivasi yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lihatlah di pagi hari, kita kan belum mencari rezeki, tapi kita sudah berdoa kepada Allah agar kita diberikan rezeki yang baik. Menunjukkan apa? Setelah itu kalau bisa kita berusaha, jangan malah tidur pagi. Apalagi dikatakan nanti rezekinya bakal dipatok. Sejak kapan ayam makan fulus? Rezeki manusia kan duit. Subhanallah ya. Nah, keberkahan itu berada di pagi hari. Makanya doa ini isinya adalah motivasi, optimisme yang diberikan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya agar mereka bersemangat keluar dari rumahnya untuk mencari rezeki. Kemudian yang kedua, mencari ilmu yang bermanfaat, ilman nafi'a. Ya. Padahal kita belum melewati proses belajar. Mana ada orang yang sebelum subuh belajar? Jarang sekali. Mana ada majelis ilmu dilaksanakan sebelum subuh? Nanti ada undangan kajian, majelis taklim istiqomah. Kapan itu? Jam 3 pagi. Jarang sekali. Kecuali mungkin kalau belajar sendiri, iya. Ya, tapi kalau yang bersifat rutin dan formal, berkelompok, itu jarang sekali sebelum subuh. Tapi ini dibaca setelah sholat subuh. Tujuannya untuk apa? Memotivasi kita agar kita mencari ilmu. Kemudian wa amalan mutaqabbala. Kita belum seharian beramal, baru mulai salat subuh, tapi kita diberikan doa oleh Nabi agar meminta kepada Allah ibadah yang akan kita kerjakan diterima. Artinya di situ terdapat optimisme dan motivasi yang diberikan oleh Nabi kepada umatnya untuk kita bersemangat dalam beribadah. Dan doa yang lain agar ibadah kita diterima adalah doa yang diucapkan oleh ayah dan anaknya, Nabi Ibrahim Khalilur Rahman alaihi salatu wassalam dan Nabi Ismail alaihi salatu wassalam setelah meletakkan pondasi Ka'bah, yaitu terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127. Rabbana, doanya agar ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala diantaranya terdapat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 127, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Ya Allah, terimalah amal kami, sesungguhnya Engkau yang Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Mendengar terhadap apa? Terhadap munajat kita meminta agar diterima, dan Maha mengetahui terhadap apa? Terhadap amal kebaikan yang telah kita kerjakan. Maka kita meminta kepada Allah agar diterima, karena tidak semua ibadah ketaatan itu diterima oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya, yang keempat, fama ba'da Ramadan, atau yang kelima ya. Iya, yang kelima. Yang pertama adalah rasa syukur, yang kedua memperbanyak istighfar, yang ketiga adanya rasa takut kalau ibadahnya tidak diterima, yang keempat memperbanyak membaca doa agar ibadahnya diterima, dan yang kelima yaitu adalah berupaya terus untuk melanjutkan amal kebaikannya. Konsistensi, mudawamah, konsekuen. Terus melanjutkan amal setelah Ramadan. Kemarin ibu apa aja ibadahnya? Puasa. Maka setelah Ramadan lanjutkan puasanya. Makanya ada syariat puasa 6 hari di bulan Syawal. Apalagi nanti di bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Al-Muharram. Ini 3 bulan haram berturut-turut. Tujuannya untuk apa? Untuk menjaga semangat kita, konsistensi kita di dalam ketaatan dari ibadah yang telah kita kerjakan selama bulan Ramadan. Jangan terputus. Karena orang yang terputus dari amal itulah mereka yang rugi. Orang yang merugi adalah mereka yang terputus dari amalnya. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Ya Abdullah, la takun misla fulan." Jangan seperti orang ini wahai hamba Allah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena dahulu dia bangun di malam hari, tapi sekarang tarokal lail atau tarokal qiyam. Dia meninggalkan salat
malam. Kemarin kita rajin berpuasa, maka saat ini yang harusnya ada sisa dari perjuangan Ramadan, melanjutkan puasa. Dan kemarin kita sebulan bisa penuh 1 bulan, tapi kok malah sekarang ini yang sehari, yang sifatnya hanya hitungan hari, seminggu mungkin cuma 2 hari, seminggu sepekan bisa 2 hari, Senin Kamis, atau mungkin kalau tidak bisa Senin Kamis, ya selama 30 hari hanya 3 hari. Ayyamul bid, yaitu 3 hari, bisa berturut-turut 13, 14, 15, atau bisa sesuai dengan kemampuan dan kemauan kita. Mungkin kita bisanya di awal, pertengahan, dan di akhir, boleh. Sebagaimana ini wasiat yang disampaikan oleh Nabi SAW kepada Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, jangan sampai meninggalkan puasa 3 hari dalam 1 bulan. Dan cara pelaksanaan puasa 3 hari dalam 1 bulan Hijriyah bisa dengan 3 hari berturut-turut, 13, 14, 15 Hijriyah. Ingat tanggalannya Hijriyah, bukan Masehi, bukan 13, 14, 15 April. Ya, karena kita umat Islam menggunakan bulannya bulan Islam, yaitu bulan Hijriyah. Atau mungkin Ayyamul Bid, ya 3 hari tadi, 3 hari. Atau mungkin kalau memang mampu, kekuatan berpuasa itu masih ada, maka puasalah sebaik-baik puasa, yaitu puasa Nabi Daud alaihi salatu wassalam. Sehari puasa, sehari berbuka, sehari berpuasa, sehari berbuka. Maka sisa-sisa perjuangan kita di bulan Ramadan lanjutkan lagi. Di bulan Ramadan kita rutin mengkhatamkan Al-Quran, sampai-sampai sering ditanyakan tentang mana yang lebih utama, mengkhatamkan Al-Quran atau membaca tafsir Al-Quran. Kenapa kok semangat dengan Al-Quran ini hanya ada di bulan Ramadan, tapi tidak ada di luar bulan Ramadan? Maka para ulama mengatakan, kun Rabbaniyan, jadilah hamba yang Rabbani. Tahu Rabbani? Bukan merek baju. Ada tuh di Dewangun. Ini bukan endorse, mempromosikan merek, kecuali kalau ada sponsor. Siapa tahu nanti jadi sponsor Majelis Taklim Istiqomah. Bawa rekaman ini. Ya. Tidak boleh kita mempromosi ini di dalam masjid, ya. Nabi SAW ketika melihat ada orang yang bertransaksi, maka beliau mengingatkan apa? Dengan memberikan doa, la arbahallah tijaratak, semoga Allah hendak menjadikan keuntungan di dalam perniagaanmu. Nabi mendoakan apa? Bangkrut, rugi orang yang bertransaksi di dalam masjid. Nah, di antara contoh transaksi dalam masjid apa itu? Nanyain produk. Walaupun belum sampai deal-dealan pembayarannya, paymentnya, tapi nanyain stoknya aja. Guys, ada nggak produknya? Berapa jumlahnya? Ada nggak stoknya? Itu sudah masuk di dalam proses transaksi, walaupun belum payment, belum pembayaran. Atau yang kedua, ini yang sering kita tidak menyadarinya, apa itu? Mesen jasa antar online, seperti ojek, ya, atau mobil, jasa antar mobil, dan juga jasa antar ojek, itu termasuk daripada transaksi. Di mana letak transaksinya? Transaksi jasanya, ya, transaksi jasa pengantaran. Makanya itu termasuk daripada jual beli, yang itu tidak diperbolehkan untuk melaksanakannya. Jadi kalau pengen mesen-mesen seperti, mohon maaf, Gokar, Gojek, itu jangan di dalam masjid, ya, tapi di luar, karena kan di dalamnya ada tarifnya. Iya, di aplikasinya ada tarif, dan pembayaran tarif, baik itu secara langsung atau tidak langsung, cash, non cash, itu termasuk daripada pembayaran jual beli, pembayaran jual beli. Maka akad yang seperti itu tidak diperbolehkan di dalam masjid, masjid. Baik, kita lanjutkan tadi. Setelah bulan Ramadan, lanjutkan ibadah kita. Karena ibadah yang konsisten, walaupun tidak banyak, ini adalah termasuk daripada kriteria ibadah yang paling dicintai oleh Allah. Lanjutkan ketaatan kita setelah bulan Ramadan, walaupun tidaklah banyak. Namun mencoba konsisten, continue, mudawamah, berkelanjutan. Contoh bacaan Al-Quran tadi nggak banyak, sedekah mungkin tidak banyak, tapi kita konsisten di pagi hari. Ya, atau mungkin punya niat dalam sepekan setiap hadir di majelis ilmu,
Ya, ada kotak infak yang lewat, itu bukan cuma untuk dilihat doang. Wah, kotak infak nih, udah dibiarin. Iya, cuma punya niat di setiap pekan ada sedekah rutin, walaupun mungkin tidak setiap hari, tapi rutin mungkin di hari tertentu, di setiap hadir majelis ilmu. Nah, majelis ilmu kita kan tidak setiap harinya, ada hari liburnya. Maka kita punya niat untuk bisa bersedekah, walaupun tidak dengan jumlah nominal yang banyak dan besar. Mungkin hanya 50.000, 100.000, sejuta, masya Allah, nggak besar ya. Ya besar lah itu. Ya, mungkin di mata kita ini menganggap besar, tapi sebenarnya itu adalah sedikit di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, walaupun tidaklah dengan jumlah nominal yang banyak dan besar, tapi kita berupaya untuk konsisten, maka ini termaksud daripada amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mau dapat cintanya Allah, kita mau disayangi sama Allah, maka caranya adalah apa? Mengerjakan amalan yang dicintai oleh Allah. Dan diantara sifat amalan yang dicintai oleh Allah, kita mengerjakan kebaikan walaupun dengan jumlah yang sedikit, walaupun dengan jumlah yang sedikit. Nabi SAW bersabda, dari Aisyah radhiyallahu taala anha, ahabbul a'mal ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah adalah amalan yang dikerjakan secara konsisten. Adwamuha, mudawamah, berkelanjutan, istiqomah. Nah, ini sesuai dengan ini namanya. Majelisnya dan masjidnya, istiqomah ya. Maka orang yang hadir di sini berupayalah istiqomah. Dikasih nama masjidnya istiqomah untuk berharap kita bisa istiqomah di dalam beribadah. Dikasih nama majelis taklimnya istiqomah, berharap kita bisa istiqomah hadir dan mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Maka teruslah kita berupaya untuk istiqomah walaupun dengan amalan yang tidak banyak. Pagi harinya sedekah, atau di malam harinya tahajud, walaupun tidak dengan jumlah yang banyak, mungkin hanya 4 rakaat tahajudnya, atau 2 rakaat tahajudnya, qiyamul lailnya, kemudian nanti ditutup dengan 1 rakaat witir. Itu lebih baik daripada satu malam kita bangun melaksanakan 35 rakaat ya, besoknya ya, innalillah. Iya, pasti tanya, Bu, kenapa nggak tahajud lagi? Iya, kemarin udah jamak. Pahalanya udah dijamak, subhanallah. Ya, maka konsistensi ini yang hendaknya kita jaga. Kemudian yang selanjutnya yang terakhir. Nah, mungkin sebelum kita masuk ke poin yang ke-6, sedikit tambahan faedah. Karena diantara tanda diterimanya ibadah setelah beramal, ya, di antara tanda diterimanya amal setelah beramal disebutkan oleh ahlul ilmi, banyaknya ulama terdahulu, min sawabil hasanah al hasanatu ba'daha. Termasuk di antara diterimanya amal yaitu datangnya kebaikan setelah kebaikan yang kita kerjakan. Artinya setelah kita berpuasa, kemudian kita mendapatkan kemudahan untuk berpuasa, maka tanda diterimanya puasa kita yang lalu itu dia, mendapatkan kemudahan setelahnya berpuasa. Tanda diterimanya sedekah kita, setelahnya kita pun diberikan kemudahan oleh Allah untuk bersedekah. Tanda diterimanya bacaan Al-Quran kita yang lampau adalah kita mendapatkan kemudahan setelahnya untuk bisa membaca Al-Quran. Dan seterusnya. Maka ini adalah bagian daripada tanda alamatul qubul, yaitu diantara tanda diterimanya ibadah. Dan sekali lagi ini hanya sebatas tanda, bukan menjadi kepastian. Semoga dengan tanda tersebut menjadi penguat, ya, membuat hati kita itu kuat dan terus istiqomah di dalam beramal. Selanjutnya yang terakhir, yaitu yang ke-6. Apa yang harusnya ada setelah bulan Ramadan? Yaitu menjaga diri untuk tidak melakukan perkara yang dapat menghilangkan pahala. Menjaga diri untuk tidak melakukan perkara yang dapat menghilangkan pahala. Apa saja perkara yang dapat menghilangkan pahala? Pertama, dosa. Yang kedua, ujub.
Ujub. Ujub ini bukan nama orang Ucup. Ujub. Yang ketiga, riya. Dan ini pun juga bukan nama orang. Ya. Riya pakai terakhirnya. Kalau nama orang riya. Ini riya. Kemudian yang selanjutnya sum'ah. Sum'ah. Bukan sumpah, sum'ah. Ya. Dan yang terakhir syirik. Syirik. Kalau poin yang pertama, dosa ini dosa-dosa yang mungkin lumrah kita kerjakan seperti berbohong, ya, apalagi kepada pasangan. Bilangnya pengen beliin emas akhir bulan, ya. Ternyata yang dibeliin emas tasi, emas tasi, iya, emas-emasan gitu. Janjinya nanti anak bangun tidur siang mau dibeliin coklat, ya. Tapi malah nggak diturutin, nggak dipenuhi janjinya. Maka ini termasuk daripada maksiat. Jangan dianggap biasa ini kebohongan ini diberikan oleh pasangan kepada pasangannya atau orang tua kepada anaknya, ya. Terlebih dosa-dosa dalam amal, yaitu adalah ujub, riya, dan sum'ah. Ini dosa-dosa dalam amal. Ujub itu adalah merasa dirinya lebih baik ibadahnya dari orang lain. Dia bangga terhadap amalnya. Sehingga dengan dia merasa lebih baik akan hadir apa? Pamer. Lahirlah setelah itu apa itu? Riya. Riya itu menampakkan orang yang mungkin tidak tahu kalau dia umroh, dia tampakkan dengan apa? Foto, selfie, cium hajar aswad sambil monyong. Subhanallah. Ya. Kemarin tuh Ramadan luar biasa padat. Tapi saya mendapatkan kemudahan untuk cium hajar aswad. Nah, ini dia. Ya, dia bercerita, ini namanya apa? Sum'ah. Kalau dia menampakkan amalannya itu namanya riya. Kalau sum'ah, dia menceritakan. Orang tidak tahu dia beramal, tapi dia ceritain. Dia sedekah, dia ceritain. Dia khatam Quran 2-3 kali, dia ceritain, ya. Dia umroh, dia ceritain. Apapun kebaikan dan ketaatan dari amal soleh yang sudah dikerjakan, dia sampaikan dengan cerita. Maka itu dikhawatirkan masuk ke dalam sum'ah. Sum'ah. Nabi SAW bersabda, ujub itu adalah yakulul hasanat kama takulun nar al-hatab. Memakan amal kebaikan sebagaimana api memakan kayu. Jadi pahala itu bisa hilang dengan ujub. Ya. Kemudian Nabi SAW juga bersabda yang lainnya, salatu muhlikatin. Ada 3 hal yang dapat membinasakan seseorang. Yang pertama adalah syuhun muta', yaitu kikir yang ditaati. Kikir. Ini bukan makanan. Kalau makanan, kikil. Nah. Ini dari tadi Ustaz nyebut-nyebut makanan nih. Mudah-mudahan penitinya peka. Syuhun muta', kikir yang ditaati. Maka orang yang bersedekah, dermawan itu berat. Tak semuanya orang punya sifat kedermawanan. Sampai dia punya banyak harta pun juga belum tentu punya sifat kedermawanan. Karena ada penyakit di antara orang. Bahkan ini bisa terjangkit untuk orang kaya. Apa itu? Suka ngumpulin barang. Walaupun barangnya udah rusak, tetap aja tuh disimpan. Kumpulin plastik apa aja dikumpulin. Ya, subhanallah. Sehingga semuanya nanti rumahnya penuh dengan barang-barang rongsokan, udah rusak. Nah, ini dia. Nah, ini kan diantara sifat orang yang berat untuk bersedekah. Ya, dari barang yang dia punya, susah untuk dia berbagi. Wahawan muttaba. Kemudian yang kedua yang dapat membinasakan seseorang, kata Nabi SAW, adalah hawa nafsu yang diikuti.
Dia pengen makan, makan. Dia pengen tidur, tidur. Apa bedanya manusia dengan hewan kalau seperti itu? Dia tidak merasa ada tanggung jawab untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kucing kan gitu. Hewan-hewan kan gitu. Mau tidur kapan? Tidur. Subhanallah. Mau jalan-jalan kemana? Jalan-jalan. Ya. Mau makan? Makan. Ya. Itulah kegiatan daripada binatang. Sedangkan manusia tidak. Kegiatannya bukan hanya bersifat dunia, tetapi juga bersifat ubudiyah. Dan yang terakhir tadi syirik. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang ketiga, perkara yang ketiga dapat membinasakan, yaitu adalah ujub, takjub terhadap diri sendiri, i'jabul mar'i binafsi. Maka ini tiga perkara yang dapat membinasakan seseorang. Dan yang terakhir dosa yang bisa menghapus kebaikan amalan adalah syirik. Quran surat Az-Zumar ayat 65. Di beberapa ayat ini disebutkan oleh Allah di surat yang berbeda, tapi cukup kita ambil satu surat. Az-Zumar ayat 65. Surat yang ke-39. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran yang ke-39 Az-Zumar ayat 65. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad dan juga kepada nabi-nabi sebelummu, apa itu? La in asyrakta, jika sekiranya kalian melakukan kesyirikan, yaitu menyekutukan Allah, menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Sekiranya kalian melakukan kesyirikan, la yahbatanna amaluk, maka atau niscaya hapuslah amalan yang sudah engkau kerjakan. La yahbatanna amaluk, maka amalan kalian terhapus, yaitu terhapus pahalanya. Wala takunanna minal khasirin, dan tentulah kalian kalau terhapus catatan pahala dari amalnya, kalian termasuk orang-orang yang merugi. Maka orang yang merugi adalah orang yang enggak membawa pahala dari amalnya. Sehingga dari sini kita mendapatkan poin penutup dari kajian kita. Apa yang harusnya kita lakukan setelah bulan Ramadan, yaitu menjaga diri untuk tidak melakukan perkara-perkara yang dapat menghapus pahala kebaikan. Menjaga diri untuk tidak melakukan perkara-perkara yang dapat menghapus pahala dari kebaikan atau amal soleh yang telah kita kerjakan dari dosa, ujub, riya, sum'ah, ataupun juga syirik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Inilah beberapa faedah nasihat yang dapat kami sampaikan, menjadi nasihat yang berharga, semoga bermanfaat dan dapat dipahami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa mengamalkannya, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa istiqomah hingga akhir hayat dalam keadaan husnul khatimah. Jazakumullah khairan. Silahkan kalau mungkin ada pertanyaan, 5 menit ke depan kita buka untuk tanya jawab. Tidak ada, alhamdulillah. Senang sekali saya. Iya, nampaknya tidak ada. Ini udah mau hujan kayaknya juga ini. Masya Allah. Ya, baik. Kayaknya tidak ada. Demikian, wassallallahu ala nabiyina Muhammad, subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Jazakumullahu khairan, barakallahu fi ilmikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung Al-Hujjah untuk punya tempat dakwah. Salurkan wakaf lahan melalui Bank Syariah Indonesia. Nomor rekening 7796001377 atas nama Al-Hujjah Dakwah Islamiyah, dengan memberikan kode 300 di belakangnya. Contoh, Rp10.300.000,
Syukron, wa jazakumullah khair.